Salam Ibu. Selamat pagi. Iya, Apa pagi. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Mulai pendampingan lagi ya Iya, hari ini. iya, Pendampingan lagi. yang keempat. Di sini RPP-nya berdiferensiasi ditambah PSE ya. Iya. Ditambah PSE. Pelajaran sosial emosional. Nah ini di kelas berapa? Ini di kelas 11 Ibu. Di kelas 11. Iya. Jumlah siswanya ada berapa? Ada 34 Ibu. Ada 34. Majemuk ya, Iya. macam-macam ya. Baik, kira-kira dari RPP ini dan pembelajarannya apa yang harus dikembangkan? Di sini itu dikembangkan itu sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar siswanya. Lalu metodenya juga, lalu di situ nanti ada diskusi tanya jawab juga, lalu ada discovery learning, lalu scientific learning, terus nanti ada penugasan juga dari diskusi tersebut. Nanti dikembangkan di kelas yang seperti Iya, itu. nanti Baik, dikembangkan. dari mulai sekarang saya nanti lihat ke kelas ya seperti apa. Arahannya Bu. Baik, Namanya kita belajar belajar juga, ya, namanya iya. juga belajar. Belajar. Nanti tindak lanjutnya seperti apa, saya lihat ke kelas ya. Terima kasih Baik, Bu Ani. siap Bu. Mari ke kelas. Silakan dibuka buku biografinya ya. Bukannya mana? Bagaimana hari ini siapa yang tidak masuk? Bukannya siapa? Ajra dan ada Amira satu lagi. Jadi materi tentang posisi strategis ya wilayah Indonesia. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi kalian tujuannya belajar materi ini yang pertama untuk apa? Untuk yang pertama untuk memahami batas wilayah, batas letak wilayah Indonesia ya. Jadi kalian jadi orang Indonesia harus tahu batasnya ya, batas wilayah Indonesia. Jangan sampai kalian nggak tahu batas wilayah Indonesia. Kalau misalnya kalian nggak tahu batas wilayah Indonesia, kayak gimana nanti ke depannya? Kalian bakal apa? Salah. Bakal nanti negaranya decline ya, perbatasannya ya, kayak pulau-pulau diambil sama negara lain, negara tetangga. Karena apa? Karena kalian nggak tahu batas wilayahnya ya. Lalu selanjutnya adalah memahami karakteristik wilayah daratan. Karakteristik wilayah daratan ya, daratan kita itu lebih luas mana daratan sama lautan? Ya, karena negara kita adalah negara maritim, negara kepulauan ya. Lalu apa lagi? Selanjutnya manfaatnya kalian mempelajari materi ini, memahami perkembangan zaman, perkembangan jalur transportasi ya, jalur transportasi kayak apa? Yang di negara kita ya ada tol laut ya, batasnya
hasil diskusi. Oke, sekarang saya mau sedikit menjelaskan ya materi. Jadi ini adalah letak Indonesia ya, letak visi geografis Indonesia ya. Jadi di petanya kalian tahu nggak peta Indonesia kayak gimana? Ini ya. Jadi kalau misalnya nantinya ada tempat seperti ini, yang sampai nggak tahu wilayah negara kita. Ya. Lalu terdiri dari letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Ya. Jadi letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya, yaitu namanya fisiografis. Nah, Indonesia itu banyak ya, ada pegunungan, ada apa aja? Lautan, ada apa lagi? Hutan ya. Di Kalimantan banyak hutan tuh ya. Oke, lanjut lagi, Asia. Nah, di ini ada letak astronomis ya. Kalian bisa lihat di sini ada negara tetangga Thailand, ada Filipina ya. Lalu ada apa lagi perbatasannya? Ada yang tuh perbatasan Indonesia apa aja? Malaysia, terus Australia, katanya Timor Leste ya. Timor Leste itu dulunya adalah negara kita ya, cuma sekarang sudah pisah. Jadi ini adalah wilayah Indonesia paling utara, terletak di Pulau W ya, itu ada di bagian paling utara ya. Nanti kalian lihat peta ada ya. Lalu ada wilayah kenyataan di permukaan bumi. Nah, ini negara Indonesia diapit oleh 25 ya. Jangan sampai lupa Asia dan juga Australia. Lalu Indonesia diapit 2 samudra, yaitu Samudra ya, ini materi kalian waktu SD ya. Ingat ya. Jadi Jonathan jangan lupa ya. Jadi kalau saya tanya kamu harus tahu ya. Oke, lanjut Bastian. Nah, ini letak geologisnya. Jadi negara kita itu banyak jalur pegunungan ya, sehingga banyak tempat. Bisa lihat ya, ini ada negara tetangga ya, ada negara tetangga juga Timor Leste, Australia. Nah, ini manfaat posisi maritim Indonesia apa sih? Jadi kalian harus bangga ya, jangan sampai menjelekkan negara sendiri. Maritim kayak gini, ini nasionalismenya kurang ya. Wilayahnya itu adalah nih ya, atasnya kalian harus hafal juga. Jadi luas daratannya, ini luas lautnya, jadi lebih besar luas laut ya. Tapi kalian luas lautnya lebih besar, sering makan ikan nggak? Lanjut. Nah, ini adalah wilayah daratan ya, bisa kalian lihat ya. Di sini ada sirkum Mediterania dan juga sirkum Pasifik ya. Jadi selesai. Masih ada Pak? Oke, sekarang silakan kalian duduk sama teman kelompoknya. Nanti saya akan mengirimkan link ya, link di grup ya. Silakan kalian lihat, di situ ada artikel tentang dampak letak astronomis Indonesia ya. Silakan kalian amati dengan teman sekelompoknya. Gambar langsung dulu biar kelihatan yang lebih kelompok Nabila. Namanya satu lagi ini bagian ini gimana? Gambarnya mana? Ya boleh, yang seperti itu langsung aja. Mana itunya kertasnya? Langsung aja temennya satu lagi nulis, satu lagi gambar. Kamu ngapain? Oke, itu bantuin aja, langsung aja gambar. 15 menit harus selesai. Udah, itu aja. Ibu mau toilet? Ya.
Dari jauh dari sana. Yang estetika ya, estetika bu, yang cantik, bu cantik, iya cantik, ini memang yang bagus. Lanjut lagi. Nih dia. Kamu main di mana sih? Estetika. Kelihatan nggak gambarnya? Lanjut, siapa lagi yang belum komennya? Lagi di warna itu Ronald. Kita yang belakang Aida. Lanjut lagi. Satu. Ini udah semua ya, mengumpulkan. Ya Bu. Sekarang saya pengen satu orang di sini di depan menjelaskan, minta tolong Mas Tiar, ayo Mas Tiar. Ayo Mas Tiar, bareng sama saya. Saya akan membacakan semua dari hasil artikel kalian ya. Jadi di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama kelompok 1, yang mana nih? 1. Dari sini aja ya, dari ujung. Di sini ada tentang apa Mas Tiar? Deklarasi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini manfaatnya apa? Tadi mengetahui atas wilayah Indonesia ya, jadi banyak manfaatnya. Oke, kalian bagaimana perasaannya setelah belajar membuat peta Indonesia? Nah, jadi tahu batas wilayah Indonesia ya. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti kita ketemu lagi di hari apa? Hari Jumat. Kendala kalian tadi di diskusi apa saja? Nggak ada kendalanya ya? Nggak ada kendala ya. Jadi nanti kita ketemu lagi hari Jumat. Libur. Dan temannya yang sakit nanti jangan lupa di SMS. SMS. Oke, udah cukup sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kita banyak belajar tentang poros maritim Indonesia. Oke, silakan dipimpin berdoa Indonesia. Siap.
Oke, cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum. Udah Bu. Sikat pembelajaran di kelas ya yang dilakukan Bu Amel di kelas 11 ya, dimana RPP-nya di sini ini sudah sesuai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti juga ada ya, kemudian juga sampai ke penutup ya, dan kegiatan intinya juga sudah sesuai. Di sini Bu Amel sudah mempergunakan IT ya, dimana konten dari pembelajaran tersebut menggunakan video pembelajaran melalui InFocus ya, di mana anak lebih senang, dan itu berarti kebanyakan anak di kelas itu apa ya kalau memakai itu Lebih ini Bu, lebih aktif, ya visual ya. Audio juga kan, mendengarkan juga. Biasanya kalau dikasih gambar tuh anak langsung stimulusnya langsung muncul. langsung Iya, keluar. muncul. Kebetulan diperbolehkan membawa HP ya. Iya, di sini boleh. Ulangan juga pakai handphone di sini. Oh, iya. Sistemnya IP. Jadi tadi juga melalui kelompok ya, Iya. artikel yang disebar Iya. melalui kelompok itu kebetulan sudah mempergunakan HP. Menarik sekali ya, Iya. mungkin bagi sekolah lain bisa menginspirasi. Tapi rata-rata kalau tingkat SMA sudah diperbolehkan. Iya, sudah membawa diperbolehkan handphone, Bu. ya. Karena memang kebutuhan juga. Betul. Terus anak seusia itu lebih Iya. bijak ya menggunakannya. Waktu juga sudah sesuai 45 menit kali 2 ya, Iya. sejam setengah pembelajaran, dan itu sudah terakomodir dari pembukaan, kegiatan inti, refleksi sampai ke kesimpulan juga ya. Ada semua ya. Anak juga presentasi ya. Boleh kritik ya? Ya, silakan Ya, Ibu. baik. Ini PSE-nya ya Iya, dimasukkan ya. iya. Memang nanti mau direvisikan ini Iya, ya, PSE-nya dimasukkan itu saja. Cuma saya juga perlu tahu dan perlu mengeksplor Iya. PSE di tingkat SMA itu seperti apa nantinya gitu Iya. ya. Lebih menarik bagi mereka, lebih menenangkan bagi mereka. Kan beda ya tingkat Iya, SD, betul. SMP, Iya, SMA. Di tingkat SMA mungkin agak lebih kekinian atau gimana gitu nanti. SMA. Ada yang perlu disampaikan Mbak Amel? Iya, kalau di saya itu kan ya Bu ya, anak-anaknya itu kan beraneka ragam Iya. ya Bu ya, karakteristiknya. Nah, terkadang saya tuh masih suka bingung Bu, untuk merangkul mereka, karena kan ada yang pasif, Nah, lalu iya. ada yang aktif, lalu ada anak yang dikatakan maksudnya untuk motivasi belajar itu masih kurang gitu Bu. Jadi kalau misalnya mengikuti lomba-lomba itu suka susah gitu ya. Kalau misalnya kata saya, ayo ikutan ini. Oke, pertamanya mereka itu siap Bu. Lalu selanjutnya terutama dalam mapel saya pas udah Iya. 5 kali pertemuan pada hilang semua Bu. Nah itu bagaimana? Gitu. Jadi motivasi ke belajarnya seperti Iya, apa? karakter anaknya Iya. berbeda ya memang. Iya, betul. Ya, baik. Nanti kita carikan, diskusikan dengan anggota kelompok yang lain, dengan guru yang lain juga, barangkali ada solusi yang Iya, paling baik. tepat dari banyak kepala, berarti banyak ide ya, berarti harus Betul. banyak diskusi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Itu saja Bu Amel, terima kasih dari proses pembelajarannya tadi ya. Meluangkan waktu juga. Sampai ketemu lagi nanti pendampingan yang kelima ya. Ke kelas kelima. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.